Selamat pagi dan salam damai Kristus bagi kita semua. Yang terhormat Ketua STKPK Bina Insan, Pastor Wilfridus Sangdirgawijaya Mesius. Yang terhormat para Wakil Ketua dan Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Yang terhormat Ketua Yayasan Mitra Kasih Samarinda, Profesor Dr. Bernakal Saragi, SPMSI, beserta jajarannya. Yang terhormat Pembimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andus Bastianus Fereri. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Mahakam Ulu, Bapak Longinus SS. Yang terhormat Pastor, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan STKPK Bina Insan. Yang kami kasihi dan kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi STKPK Bina Insan, secara khusus yudisiawan yang berbahagia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh kasih-Nya lah kita dapat melaksanakan yudisium ini. Susunan acara yudisium Sarjana Angkatan keempat tahun 2020. 1. Lagu Gaudeamus Igitur. 2. Doa pembuka. 3. Lagu Indonesia Raya dan Mars STKPK Bina Insan. 4. Laporan Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik. 5. Pembacaan SK Yudisium dan SK Penetapan Mahasiswa Prestasi Terbaik. 5. Yudisium Mahasiswa oleh Ketua STKPK Bina Insan. 7. Sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama mewakili yudisiawan. Sambutan yang kedua, Pembimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. 8. Doa penutup. 9. Foto bersama dan ucapan selamat. Lagu Gaudeamus Igitur. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan puji dan syukur atas nafas kehidupan dan anugerah hari yang baru, serta kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melanjutkan karya dan kesejarahan kami. Kami bersyukur atas berkat dan penyelenggaraan-Mu bagi kami dalam perjuangan hidup kami, secara khusus atas keberhasilan studi yang kami capai selama menuntut ilmu
dan cita-cita kami di STKPK Bina Insan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam tempat dan ruangan yang istimewa ini melalui ruangan Zoom untuk menyelenggarakan acara yudisium para lulusan STKPK Bina Insan Angkatan keempat. Kami mohon kiranya Bapa menyertai dan menjaga kami dari awal acara ini hingga selama acara ini berlangsung sampai akhir boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah kami semua yang hadir di ruangan ini secara luring maupun saudara-saudari kami, para lulusan dan keluarga mereka yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikutinya secara daring dari tempat mereka masing-masing. Ya Bapa, jauhkanlah kami dari segala halangan dan cobaan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Lagu Indonesia Raya dan Mars STKPK Bina Insan. Hadirin disilahkan berdiri.
Laporan Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik oleh Pastor Silvanus MAE. Selamat pagi dan salam damai Kristus bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melaporkan terutama jumlah mahasiswa dan mahasiswi STKPK Bina Insan Samarinda yang akan menerima yudisium pada hari ini. Yang saya hormati Ketua STKPK Bina Insan Pastor Wilfridus Sandiaga Wijaya, Liksmis. Yang terhormat para Wakil Ketua STKPK Bina Insan. Yang terhormat Ketua Yayasan Mitra Kasih Samarinda Profesor Dr. Bernatal Saragih, SP MSI beserta jajarannya. Yang terhormat Pembimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Randus Bastianus Pareri. Yang saya hormati dan kasih para rekan seperjuangan, rekan kerja, para pastor, Bapak Ibu dosen, dan tenaga kependidikan STKPK Bina Insan Samarinda. Dan yang saya kasihi dan banggakan para mahasiswa-mahasiswi STKPK Bina Insan Samarinda serta khususnya yudisiawan dan yudisiawati yang berbahagia pada hari ini. Pada hari ini kita bersyukur atas rahmat Tuhan Allah Tritunggal Yang Maha Kudus berkat kasih-Nya tepat pada hari raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Kita melaksanakan yudisium sarjana angkatan keempat ini. Seperti Bunda Maria yang melahirkan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, sekolah kita tercinta juga pada hari ini melahirkan 16 orang sarjana pendidikan keagamaan Katolik yang baru. Dengan lama studi yang berbeda-beda. Seperti proses juga karya keselamatan yang dilalui lewat Bunda Maria juga. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Angkatan juga berbeda-beda. Mulai angkatan tahun akademik 2014 ada 1 mahasiswi. Angkatan akademik 2015 ada 5 mahasiswa dan mahasiswi. Dan angkatan tahun akademik 2016 ada 10 mahasiswa dan mahasiswi. Doa dan harapan kita bersama agar para sarjana baru ini kelak di tempat gereja mereka menjadi misionaris lokal yang unggul dan menjadi pembawa habitus baru dimanapun mereka bekerja, berkarya dan berada yang diserapi oleh visi dan misi STKPK Bina Insan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah tindakan, saya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Pembacaan SK Yudisium serta pengumuman mahasiswa prestasi terbaik oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Keputusan Ketua STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda nomor 026 tahun 2020 tentang yudisium sarjana angkatan keempat tahun 2020. Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda. Dengan rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda menimbangkan dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan
menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katekistik Pastoral Katolik Bina Insan tentang Yudisium Sarjana Angkatan keempat tahun 2020 Sekolah Tinggi Katekistik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda. Pertama, Yudisium Sarjana Angkatan keempat tahun 2020 Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda dengan jumlah dan nama peserta yudisium sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Desember 2020, Ketua STKPK Bina Insan Samarinda Wilfridus Samdirga Wijaya Lichnis, NIDN 27121072201, ditandatangani dan dicap. Lampiran surat keputusan Ketua STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda nomor 026 tahun 2020 tentang Yudisium Sarjana Angkatan keempat tanggal 8 Desember 2020. 1. Agustina Fitriani, IPK 3,76 dengan predikat pujian. 2. Willibrordus Atatake, IPK 3,75 dengan predikat pujian. 3. Katarina Ika Febriana, IPK 3,74 dengan predikat pujian. 4. Maria Setiani Pradesari, IPK 3,68 dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 5. Yohana Alfiani Ludobuan, IPK 3,50 dengan predikat sangat memuaskan. 6. Rian Tony, IPK 3,44 dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 7. Maria Magdalena Natalia, IPK 3,42 dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak. Maria Francisca Tudamelu, IPK 3,37
dengan predikat sangat memuaskan. Sembilan, Patricia Evani, predikat 3,33 dengan predikat sangat memuaskan. 10, Maria Magdalena Juniarti, IPK 3,29 dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak. 11, Familiana Pascaliani, IPK 3,29 dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak. 12, Rosa Dalima Goluwola, IPK 3,26 dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak. 13, Per Maria Pellegrine Lansionsis Boa, IPK 3,25 dengan predikat sangat memuaskan. Nomor 14, Angelina Wisnamaya, IPK 3,22 dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak. 15, Cecilia Hakim dengan IPK 3,18 dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak. 16, Natalia Mening, IPK 2,84 dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Desember 2020. Ketua Wilfrido Sambirga Wijaya Lidsmith, NPM 27121072001, ditandatangani dan dicap. Selanjutnya, keputusan Ketua STKPK Pinang Insan Keuskupan Agung Samarinda nomor 027 tahun 2020 tentang lulusan terbaik yang memperoleh predikat pujian program studi pendidikan dan pengajaran agama Katolik pada Yudisium Sarjana Angkatan ke-4 tahun 2020. Dengan rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Pinang Insan Keuskupan Agung Samarinda menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Pinang Insan Keuskupan Agung Samarinda tentang lulusan terbaik yang memperoleh predikat pujian. Ke-1, nama yudisiawan terbaik pada Yudisium Sarjana Angkatan ke-4 tahun 2020 STKPK Pinang Insan Keuskupan Agung Samarinda adalah Agustina Petriani dengan IPK 3,76.
ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Desember 2020. Ketua Wilfridus Samdirga Wijaya Liksnis NIDN 271-210-7201 ditandatangani dan dicatat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Yudisium mahasiswa oleh Ketua STKPK Bina Insan. Yang kami hormati Pemimas Katolik Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Yayasan Mitra Kasih beserta jajarannya, para dosen dan tenaga kependidikan, para undangan yang berkesempatan hadir, dan secara khusus Yudisiawan beserta seluruh keluarga baik di STKPK ini maupun juga dimanapun kalian berada saat ini. Yudisium Angkatan keempat terlihat cukup menggembirakan dalam hasil berkaitan dengan 3 orang memperoleh predikat ujian dan hanya 1 yang memuaskan, dan itu pun di atas 2,75 sebagaimana standar yang telah kita tetapkan. Standar terendah bagi lulusan adalah 2,75. Sehingga yang terendah dari yudisium ini pun memenuhi syarat untuk lulus, walaupun di bawah 3 tetapi tetap di atas 2,75. Ini menggembirakan bagi kita semua, bukan hanya bagi lulusan tetapi juga bagi institusi. Menggembirakan karena apa yang telah diperjuangkan oleh para dosen, pengorbanan para dosen tidaklah sia-sia. Sebelum kami menyatakan bahwa kalian semua lulus dari STKPK secara resmi, kami ingin menyampaikan pertama-tama limpahan terima kasih kepada semua dosen yang telah mengajar para yudisiawan ini sehingga dapat sampai pada akhir ini. Limpahan terima kasih atas seluruh pengorbanan waktu dan tenaga yang diberikan bagi perkembangan pendidikan mereka di STKPK ini. Hari ini sebagai satu keluarga besar, sebagai ibu yang melahirkan para lulusan, kita semua bergembira melihat apa yang telah kita perjuangkan pelan-pelan memperoleh hasil. Sehingga kita tiba pada angkatan keempat dari yudisium STKPK. Memang untuk wisuda kita agak terhalang karena pandemi ini. Dan kiranya 2 angkatan yudisium itu adalah angkatan pandemi, di mana semua dilaksanakan secara daring.
Dan ini kiranya juga dapat menjadi suatu cara hidup dan semangat baru yang juga harus menjadi semangat hidup dan semangat baru dari para lulusan untuk menghadapi segala macam situasi dan tantangan. Sehingga kiranya dalam segala situasi yang ada, para lulusan tetap berpegang pada moto kita bersama, cerdaslah berpikir dan bijaklah bertindak. Tidak cukup hanya orang memiliki kecerdasan saja tanpa mampu untuk melaksanakannya, menerapkannya secara bijak. Karena itu dalam masa-masa yang susah, masa yang sulit, apapun yang kalian nanti hadapi, kiranya bukanlah sesuatu yang dapat mematahkan semangat kalian semua, karena kalian semua adalah lulusan STKPK Bina Insan. Lulusan STKPK Bina Insan. Hari ini juga dipilih bukan karena satu hari menjelang pilkada, tetapi dipilih sebagai hari yudisium karena hari ini adalah hari raya seluruh gereja, di mana gereja pesta besar-besaran merayakan Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda. Semoga pemilihan hari ini pun dapat memberi arti bagi kalian semua sebagai lulusan pada angkatan keempat ini. Kiranya tetap dapat dekat dan bersama dengan Bunda Maria untuk bisa mencapai atau lebih dekat dengan Kristus Putranya. Karena kalian semua adalah pewarta-pewarta iman. Oleh karena itu, dalam yudisium ini, selain dari meluluskan kalian semua sebagai lulusan STKPK Bina Insan, secara otomatis pun pada hari ini kalian diberi kuasa mengajar gereja. Nanti Bapak Uskup yang akan mengutus pada kesempatan misio kanonik. Tetapi dengan meluluskan ini, STKPK juga secara resmi menyatakan bahwa nanti kalian dapat mengajar tanpa salah atau tidak mengajar ajaran sesat. Sehingga dengan demikian jaminan adalah institusi. Karena itulah pada kesempatan ini juga kalian diberi kuasa untuk mengajar ajaran iman gereja. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari serta yudisiawan terkasih, secara resmi kami menyatakan bahwa seluruh peserta yudisium angkatan keempat kami nyatakan lulus dari STKPK Bina Insan, dan sebagai tanda kelulusan itu kami persilakan untuk melepas jas alma mater kesayangan kalian sebagai tanda bahwa kalian sudah kami lepaskan pula dari STKPK Bina Insan. Terima kasih. Kawan yang namanya disebutkan mohon maju ke depan. Augustina Fitriani.
Yohana Afriani Ludo Buan. Terima kasih. Sambutan mewakili yudisiawan oleh Agustina Putriani SPD. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pembimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andus Sebastianus Pederi. Yang terhormat Ketua Yayasan Mitra Kasih Samarinda, Profesor Dr. Bernata Saragi, SP MSI, beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua STKPK Bina Insan, Pastor Wilfridus Samudja Wijaya Ignis. Yang terhormat para wakil ketua dan ketua program studi pendidikan keagamaan Katolik STKPK Bina Insan. Yang terhormat para pastor, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan STKPK Bina Insan, serta teman-teman sekalian yang saya kasihi dan saya banggakan. Patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti acara Yudisium Angkatan keempat pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman yudisiawan dalam menyampaikan pesan dan kesan selama menempuh pendidikan di STKPK Bina Insan. Bagi kami, STKPK Bina Insan bukan hanya sebuah kampus di mana kami menuntut ilmu atau yang kami gunakan untuk mencari gelar semata, tetapi STKPK Bina Insan adalah rumah kedua bagi kami. Rumah bagi kami untuk belajar mandiri. Rumah bagi kami untuk belajar lebih dewasa. Rumah bagi kami untuk mengenal berbagai macam suku dan budaya. Rumah bagi kami untuk belajar menghargai dan menghormati saudara-saudari kami yang memiliki perbedaan karakter, serta rumah bagi kami untuk belajar bagaimana harus bisa cerdas dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Maka sudah sangat layak dan pantas kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang membantu kami selama menjalani proses perkuliahan di STKPK Bina Insan. Pada kesempatan ini secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Keuskupan Agung Samarinda, kepada Yayasan Mitra Kasih, kepada Ketua STKPK Bina Insan, para wakil dan ketua program studi pendidikan keagamaan Katolik, Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika STKPK Bina Insan atas pengalaman, atas pengorbanan,
dan pelayanan yang sangat berharga untuk kami. Pastor, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kami para yudisiawan hari ini sangat berbahagia karena hari ini kami dinyatakan lulus dari STKPK Bina Insan. Namun dengan dinyatakan lulus bukan berarti akhir dari perjuangan kami, melainkan titik awal bagi kami untuk melangkah maju menggapai impian dan cita-cita kami. Pada kesempatan ini, kami mohon iringan doa dari para pastor, para dosen, dan saudara-saudari sekalian, agar dalam perjalanan kami nanti, kami tetap semangat dan terus memiliki komitmen untuk dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang kami dapatkan di Bina Insan, serta agar kami bisa terus menjaga nama baik alma mater kami, yaitu STKPK Bina Insan. Pada kesempatan ini pula, kami ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang tentunya selama menjalani proses pendidikan di STKPK Bina Insan, ada sikap, tingkah laku, dan tutur kata kami yang kurang berkenan di hati para dosen, tenaga kependidikan, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Sekali lagi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Sambutan Pembimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Andus Sebastianus Bereri disilakan. Yang terhormat, yang terhormat Pastor Ketua STKPK Bina Insan, Pastor Wilfridus Sam Dirga Wijaya. Yang kami hormati juga para wakil ketua STKPK Bina Insan. Yang kami hormati juga Ketua Yayasan Mitra Kasih. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mahakam Ulu, para dosen serta segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi KPK, Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan, khususnya para yudisiawan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena meskipun di tengah-tengah masa yang sulit ini, masa pandemi yang berkepanjangan ini, kita tetap sehat walafiat. Sekurang-kurangnya kita tetap mampu hadir dalam pertemuan ini walaupun sebagian melalui daring, dan menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan kita, khususnya menyelesaikan tugas akademis bagi para mahasiswa yang sekarang tidak bisa disebut mahasiswa lagi karena sudah lulus, dan para dosen, baik dosen pembimbing dan juga para staf di sekolah tinggi ini. Kedua, di samping memuji dan bersyukur kepada Tuhan, kita juga khususnya para yudisiawan tetap pula memohon pertolongan dan tuntunan daripada Tuhan.
dalam menghadapi dan mengarungi masa depan. Tugas kita tidak hanya sampai di sini, bahkan justru ini adalah baru permulaan bagi para wisudawan ini, para yudisiawan ini. Salah satu tugas besar kita pada masa sekarang ini adalah bagaimana kita berpastoral atau berkatekese secara cocok, secara mengena di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang penuh dengan tantangan ini, masa digital dan masa virtual, daring. Tentu salah satu jawabannya adalah dengan kita menguasai teknologi, khususnya IT. Ini menjadi satu hal yang mutlak, yang wajib bagi kita, bagi para petugas pastoral di masa kini. Namun itu pun menyisa lagi satu pertanyaan lain, pertanyaan susulan. Karena umat tidak atau belum seluruhnya menguasai atau menikmati teknologi modern ini. Sehingga menjadi tantangan besar bagi kita bagaimana kita berkatekese atau berpastoral di tengah-tengah umat yang belum menguasai atau belum menikmati teknologi maju seperti ini. Seperti yang nyata dalam berita-berita bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami ketika sekolah-sekolah mengadakan proses belajar mengajar secara daring. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang muncul, terutama di daerah-daerah kita ini. Daerah yang sering disebut dengan 3T, terluar, tertinggal, dan apalagi satunya itu, 1T lagi. Itulah tantangan, salah satu tantangan kita ke depan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tuntutan peraturan perundang-undangan, khususnya juga di dalam dunia pendidikan, yang menjadi masalah yang cukup pelik juga bagi kita. Dan tentu hal ini memang tidak terelakkan, karena bagaimanapun itu merupakan bagian dari perkembangan atau kemajuan peradaban kita, peradaban manusia. Kalau kita mau maju, ya kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Namun, ya itu tadi tetap menjadi satu tantangan yang memerlukan jawaban yang berat bagi kita. Contoh yang ada di depan mata kita adalah misalnya para guru, khususnya guru agama. Guru agama atau para guru minimal berpendidikan S1 atau D4. Dan tentu ini sudah dipenuhi oleh lulusan-lulusan atau alumni STKPK Bina Insan tentu saja. Namun masalah yang berikutnya menyusul adalah bahwa ketika sudah menjadi guru, harus pula mengikuti pendidikan profesi atau mendapat sertifikat profesi. Dan itu sudah menjadi tantangan tersendiri. Karena pendidikan profesi itu hanya bisa diselenggarakan oleh kampus yang sudah terakreditasi. Ya, kita bersyukur bahwa kampus kita sudah terakreditasi program studinya. Maka tantangan yang paling dekat dan paling nyata ke depan ini adalah bagaimana kita mengusahakan supaya terakreditasi pula lembaga kita dengan hasil yang baik. Tentu saja targetnya saya kira adalah terakreditasi A untuk lembaga Bina Insan ya, dan itu saya sangat yakin bisa dicapai oleh kampus kita. Kami mendengar bahwa dari Bimas Katolik Pusat sudah dianggarkan anggaran untuk PPG tahun depan, tahun 2021, sehingga kalau kita bisa mengambil peluang ini dengan mendapat akreditasi A untuk lembaga, maka kita dapat mengambil peluang untuk menjadi tuan rumah penyelenggara PPG untuk sekian banyak guru di wilayah Indonesia ini. Dan itu suatu hal yang sangat membanggakan. Maka kiranya ke
kerja keras dan usaha kerjasama dari kita sangat diperlukan untuk menyambut tantangan ini. Dengan mengatakan beberapa hal ini, baik itu tantangan-tantangan maupun tantangan di dalam bidang teknologi dan sebagainya, ini bukan maksud kami untuk menjadikan suatu masa depan yang suram atau melemahkan semangat kita. Justru sebaliknya, inilah kami kira suatu momen atau motivasi bagi kita untuk tidak pernah berhenti belajar. Walaupun kita sudah lulus, bagi teman-teman yang sudah lulus ini tadi, demikian juga para dosen dan kita semua, untuk terus menjalin kerjasama, bekerja keras, untuk terus menjalin koordinasi, untuk terus menjalin atau membuat network dengan semua pihak yang berkehendak baik. Sehingga kita mampu menunjukkan bahwa kita juga bisa. Kita juga bisa menjawab tantangan zaman. Ini yang ingin kami tekankan. Maka akhirnya untuk mempersingkat waktu, kami mengucapkan selamat dan propisiat kepada para yudisiawan. Selamat dan propisiat juga kepada orang tua dan sanak saudara. Dan juga selamat dan propisiat kepada ST KPK Bina Insan yang telah meluluskan sekian banyak alumni. Semoga Tuhan memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Doa penutup dipimpin oleh Bapak Yohanes Yuda, SAG NPD. Bu, saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa penyelenggara kehidupan kami, tak henti-hentinya kami mengaturkan pujian dan syukur kepadamu, karena Engkau yang menyelenggarakan semuanya ini bagi kami. Khususnya kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan dalam acara yudisium para lulusan STKPK Bina Insan pada hari ini, sehingga boleh berjalan dengan aman dan lancar. Berkatilah para lulusan ini, berkatilah juga orang tua, berkatilah juga keluarga mereka yang dengan susah payah mengorbankan tenaga mencari nafkah tanpa kenal lelah. Semuanya dilakukan untuk membiayai dan menunjang studi hingga mereka selesai kuliah. Ya Bapa, kami senantiasa memohon rahmat-Mu untuk para lulusan ini, agar mereka keberikan jalan dan tempat bagi mereka untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam tugas dan perutusan mereka masing-masing. Semoga mereka menjadi garam dan terang bagi semua orang yang Kau percayakan kepada mereka. Berkatilah kampus STKPK Bina Insan dan Yayasan Mitra Kasih menjadi tempat yang Kau percayakan dari masa ke masa untuk benih panggilan menjadi guru agama dan katekis dapat bertumbuh subur dan menghasilkan panenan yang melimpah bagi kawanan yang sedang menantikan pengembalaan di bawah orang-orang yang Kau percayakan untuk membimbing mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh para dosen dan tenaga kependidikan atas pengorbanan mereka yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para lulusan ini yang siap terjun ke tengah-tengah umat. Berilah mereka kesehatan dan kesejahteraan lahir dan batin. Kami mohon semuanya ini kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara Yudisium Sarjana Angkatan keempat Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan, Keuskupan Agung Samarinda. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Bernatal Saragi, SP, MSI, Bapak Dr. Andus Bastianus Ferreri, Bapak Longinus SS, para pimpinan, serta seluruh sivitas akademika STKPK Bina Insan atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Selanjutnya, foto bersama. Yudisiawan diharapkan berada dalam posisi tegak menghadap ke kamera masing-masing.